Halo guys, saya punya info tentang Honkai Impact 3 yang sangat penting nih buat kalian. Karena ini Honkai Impact 3 sudah update ke versi 4.4 Aurelia Invicta. Dan tentunya setiap ada update, pastinya akan ada berbagai event menarik serta battle suit terbaru untuk Durandal, yaitu Dea Ancora. Wih, kayak gimana tuh, namanya aja udah serem ya. Coba kita cekidot, lihat ini, sedap. Dea Ancora ini adalah melee battle suit terbaru untuk Durandal yang mempunyai efek meningkatkan kemampuan melee dengan fire element dari Durandal. Ini sih keren banget ya, kostumnya udah keren, efek tambahannya juga ngeri-ngeri sedap tuh guys tuh. Nggak cuma itu aja guys, ini ada outfit terbaru untuk Mei, yaitu Orochi Cuirass. Itu juga bisa kalian dapatkan secara gratis melalui Stellar Mythos Event Shop. Jadi buruan deh tuh, join special event Stellar Mythos untuk bisa mendapatkan outfit ini secara gratis. Ingat tuh ya, kalian bisa mendapatkan ini secara gratis. Lihat itu, sungguh mempesona ya, perpaduan warna hitam, merah, dan putih. Ini tuh kelihatannya kayak sangar tapi tetap anggun gitu, tetap kece gitu ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung download Honkai Impact 3 dan ikuti berbagai event di versi 4.4 Aurelia Invicta. Nantinya akan ada banyak sekali reward yang ada guys di situ. Contohnya daily login selama 7 hari untuk mendapatkan 120 kristal, asteroid, dan battle suit fragment secara gratis. Selain itu akan ada event Saga of Aurelia dengan daily mission berhadiah total 1200 kristal. Wih, banyak banget ya bonusnya ya. Oh iya, Honkai Impact 3 ini juga bekerja sama dengan Evgenia Medvedeva. Dia itu adalah pemenang kejuaraan seluncur indah internasional asal Rusia. Dia akan menjadi Durandal Dea Ancora. Tuh ya ampun, kalau model gini gimana nggak betah coba ya main Honkai Impact 3 ya. Sangat-sangat memanjakan mata. Jadi langsung aja mainin Honkai Impact 3 guys. Download langsung, klik link yang ada di kolom deskripsi itu ya. Masukkan juga redeem code ini untuk mendapatkan kristal secara gratis guys. Ayo makanya buruan mainin ya, saya tunggu di Honkai Impact 3. Oke guys, karena dari kalian banyak yang minta dilanjutin nih pembahasan makhluk-makhluk kreasi Trevor Henderson. Jadi langsung aja kita lanjutin ya guys ya. Ternyata ini udah sampai part 8 ya, videonya banyak banget partnya ya. Dan nantinya masih banyak banget yang belum kita bahas sebenarnya guys, makhluk-makhluk ciptaannya si Trevor Henderson. Oke, jadi kemarin kan di video part sebelumnya, part 7, itu sudah sampai huruf T. Jadi masih ada beberapa makhluk lagi yang huruf depannya adalah T. Karena huruf T ini paling banyak nih guys. Banyak nama-nama makhluk ciptaan Trevor yang berawalan dengan nama D. Jadi langsung aja kita lanjutin nama-nama makhluk kreasi Trevor Henderson yang masih berawalan huruf T. The Cartoon Rabbit. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Cartoon Cat dan Cartoon Dog, pasti kalian pernah juga dengar cerita tentang Cartoon Rabbit. Banyak teori yang beredar seputar asal-usul dari mana si Cartoon Rabbit ini tercipta. Ada yang bilang kalau si Cartoon Rabbit ini adalah sebenarnya Cartoon Cat yang sedang berubah wujud jadi sosok rabbit atau kelinci. Tapi teori itu sempat terbantahkan ketika ada yang mengatakan bahwa Cartoon Cat dan Cartoon Rabbit itu pernah terlihat sedang berantem berdua. Salah satu teori yang paling banyak dipercaya oleh orang-orang adalah Cartoon Cat, Cartoon Rabbit, dan Cartoon Dog adalah sekumpulan karakter kartun yang diciptakan oleh kartunis yang tidak diketahui namanya, misterius. Mereka diciptakan untuk menandingi popularitas dari kartun yang sangat terkenal di masa itu, yaitu Mickey Mouse, si Mickey Tikus. Sayangnya karakter ini tidak laku ketika si pembuat kartun itu menawarkan ke berbagai macam penerbit. Akhirnya si pembuat kartun itu mencoba berbagai macam cara untuk bisa membuat karakter kartunnya terkenal guys. Termasuk menggunakan ilmu hitam juga dia guys. Namun pada saat prosesnya dia malah memanggil 3 makhluk kegelapan untuk masuk ke dalam kartun buatannya. Dia melakukan kesalahan tuh. Akhirnya Cartoon Cat, Dog, dan Rabbit pun menjadi nyata, bukan sekedar gambar di kertas aja. Sifat mereka pun berbeda-beda guys.
Cartoon Cat memiliki sifat paling jahat. Dia suka meneror siapapun yang dia lihat. Pokoknya dia tuh paling kejam dan bengis, nggak ada ampun deh si Cartoon Cat itu ya sifatnya. Sementara Cartoon Dog dia memiliki sifat yang cukup cinta damai ya. Dia paling santai gitu, paling santuy. Dia nggak bakalan nyerang kalau nggak diserang duluan. Dan si Cartoon Dog ini lebih sering menjauhi Cartoon Cat karena mereka tidak sepaham, bisa berantem terus mereka kalau bersama-sama. Nah, kalau Cartoon Rabbit dia memiliki sifat yang labil gitu. Terkadang dia bisa baik, tapi terkadang juga dia bisa jahat. Tergantung moodnya dia guys. Kalau lagi jahat, si kelinci ini juga bisa sekejam Cartoon Cat. Ketiga monster kartun ini memiliki kesamaan, yaitu tubuhnya lentur. Tangan-tangannya bisa memanjang sesuai yang dia mau. Ya mungkin karena mereka pada dasarnya adalah sebuah kartun ya, sebuah gambaran. Jadi tubuhnya masih memiliki karakter dari sebuah kartun. Bebas gitu ya, lentur. Sang pembuat kartun menurut kabar sih udah dimakan oleh Cartoon Cat. Karena si pembuat kartun itu pernah menyesal dan mencoba menghapus para monster kartun itu. Menurut kabar juga nih, kelemahan dari para monster kartun itu adalah penghapus yang ada di pensil yang digunakan untuk menggambar sketsa awal para kartun itu. Dan pensil itu konon katanya sih disembunyikan oleh si Cartoon Cat, si biang keonaran dari monster kartun tuh. Kalau kita bisa punya pensil itu, kita bisa mengendalikan ketiga monster kartun ini guys, kata orang-orang. Tapi sekali lagi ini hanya sekedar teori ya, baru teori aja. Jadi untuk asal-usul para monster kartun itu sebenarnya ya masih misteri guys. The Light Lurker. Wujud dari makhluk yang dinamakan Light Lurker ini seperti manusia dia wujudnya. Tapi bedanya di bagian lehernya itu seperti ada lubang besar dan bagian kepalanya berbentuk seperti bentuk berlian dan memancarkan sinar. Bercahaya gitu kayak lampu. Tubuhnya juga semuanya berwarna putih pucat. Konon katanya makhluk ini suka sekali tempat-tempat yang terang, beda sama makhluk-makhluk lain ya, biasanya sukanya di tempat gelap. Dan dia juga suka menghisap energi cahaya dari lampu yang menyala, makanya lampu-lampu gampang rusak, gampang mati kalau dia udah datang itu. Tentunya itu semua dia lakukan ketika nggak ada manusia yang lagi ngelihat dia. Kalau ketahuan manusia, dia punya kemampuan untuk memutar balikan waktu ke saat dimana manusia itu belum sempat melihatnya. Makanya hanya berhasil menangkap satu foto ini aja nih, karena nggak ada yang ingat atau berhasil mengabadikan gambar dari makhluk ini guys. The Little Crowd. Kalau diartikan artinya adalah kerumunan kecil. Karena memang makhluk ini terlihat seperti bocah-bocah kecil yang sedang bergerombol jalan-jalan berempat. Makhluk ini tidak bisa berpisah atau dipisahkan guys, empat-empat ini. Jadi empat makhluk ini merupakan satu kesatuan gitu ya guys ya. Makhluk ini nggak berbahaya karena kerjaannya hanya nakut-nakutin doang. Dia suka nakut-nakutin orang-orang yang ada di sekolahan ketika malam hari. Jadi mereka tuh cuma iseng aja gitu guys, gangguin orang-orang yang ada di situ. The Living Scarecrow. Kalian tahu kan kalau di sawah atau di area pertanian gitu, kadang kalian suka melihat sebuah boneka dipasang di situ. Bentuknya biasanya horor tuh ya. Atau biasanya sih lebih dikenal dengan nama orang-orangan sawah. Nah, begitu juga dengan Living Scarecrows ini. Bedanya orang-orangan sawah ini udah dimasukin atau ditunggangi oleh arwah-arwah gentayangan. Jadinya mereka bisa hidup. Itulah mengapa ada orang yang beranggapan kita nggak boleh menyimpan boneka yang mirip manusia. Karena boneka itu bisa aja diisi oleh arwah atau makhluk astral lainnya. Dan menyebabkan boneka itu bisa hidup atau cuma sekedar bergerak-gerak. Kayak boneka Chucky ya contohnya ya. Tapi The Living Scarecrows ini hanya bisa hidup di malam hari guys. Dan katanya sih mereka tidak berbahaya. Walaupun ada beberapa kasus yang mengatakan kalau rumah mereka diteror oleh sekelompok orang-orangan sawah. The Longbird, burung panjang. Wah, ini burung apaan nih yang panjang nih? Pikirannya jangan traveling dulu kemana-mana. Ini nih guys, makhluk yang disebut sebagai The Longbird itu. Menurut orang sih kira-kira bentuknya seperti gambar ini nih guys, gambar sketsanya. Burung ini memiliki kaki dan leher yang sangat panjang. Menurut cerita orang-orang, burung panjang ini hanya keluar di malam hari ketika habis hujan.
Dan biasanya jika ada penampakan makhluk ini, besoknya akan terjadi badai. Jadi makhluk ini kadang dijadikan pertanda kalau sebentar lagi akan ada badai datang. Makhluk ini nggak berbahaya guys, karena makanannya hanya buah-buahan aja. The Lost Patient. Wujudnya adalah seorang laki-laki berwajah pucat. Ini mukanya malah kayak topeng ya kalau dilihat-lihat ya. Terus dia juga seperti lagi memakai baju pasien rumah sakit gitu. Makanya dia kelihatannya kayak pasien yang sedang keluyuran. Banyak cerita beredar tentang makhluk ini. Salah satunya adalah tentang hilangnya seorang pasien rumah sakit ketika Perang Dunia Kedua. Menurut cerita, lelaki ini adalah seorang tentara Amerika yang sedang terluka dan dirawat di rumah sakit. Lalu suatu hari rumah sakit itu diserang oleh tentara Jepang dan lelaki ini dilaporkan hilang dari rumah sakit itu. Sepertinya sih dia diculik oleh tentara Jepang lalu ditahan, tapi entah di mana hingga nggak bisa ditemukan dia di mana-mana. Akhirnya makhluk ini ya berkeliaran di berbagai macam rumah sakit untuk mencari tempat tidur dia yang dulu guys. The Man in the Bus Stop. Kalau dilihat sih wujudnya seperti seorang manusia ya. Tapi yang aneh adalah dia memiliki tangan yang sangat panjang. Makhluk ini sering dilaporkan terlihat di halte-halte pemberhentian bis yang jarang didatangi orang-orang, tentunya sepi ya. Dan menurut orang-orang, pria ini dulunya menunggu kekasihnya di halte bis. Namun kekasihnya nggak kunjung datang. Ternyata bis kekasihnya itu kabarnya mengalami kecelakaan. Jadinya dia menunggu terus di halte itu sampai ajal menjemputnya. Wah, setia banget ya ini orangnya. Ya akhirnya arwahnya masih penasaran dan masih setia menunggu di tempat-tempat pemberhentian bus yang sepi. The Person. Makhluk yang berwujud seperti manusia ini sering terlihat di atap rumah. Menurut orang yang pernah melihat keseluruhan badannya, makhluk ini memiliki badan seperti manusia, tapi bagian kaki ke bawah seperti ular atau kadal. Konon katanya dia memiliki buntut yang panjang dan bisa melilit korbannya. Makhluk ini senang bersembunyi di atap-atap rumah. Tanda-tandanya adalah bunyi berisik seperti ada bunyi gemuruh gitu di atas atap. Sejauh ini makhluk The Person ini dikabarkan tidak berbahaya bagi manusia karena biasanya dia hanya memakan tikus-tikus atau hewan kecil lainnya. The Rotten Snowman. Biasanya ketika musim salju tiba, bocah-bocah tuh kan pada mainan salju ya guys ya. Bikin-bikin boneka salju gitu dari salju tentunya. Nah bedanya kalau The Rotten Snowman ini, dia bisa bangkit sendiri tanpa harus dibikin oleh manusia. Dia terbuat dari salju tapi tidak dibentuk oleh manusia. Bahkan dia bisa berjalan guys. Ini bukan berjalan sih ya, dia lebih tepatnya ngesot ya, karena nggak punya kaki dia. Menurut cerita sih si monster manusia salju ini suka memperangkap bocah-bocah yang sedang bermain salju guys, memancing gitu, dijebak. Kalau udah keperangkap di dalam tubuhnya ya udah deh tuh, menghilang aja langsung, gak ada jejak. The Stalker. Kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah si penguntit. Makhluk ini wujudnya seperti manusia tapi tubuhnya sangat tinggi ya, bisa mencapai 8 atau 12 meter. Tangan dan kakinya juga sepertinya panjang banget ya, terlihat dari gambar ini. Walaupun tubuhnya sangat tinggi tapi dia bisa bergerak tanpa mengeluarkan suara guys. Wih, kayaknya dia punya ilmu ninja nih dia nih. Makhluk ini ketika suka sama orang, dia akan mengikuti orang itu terus kemanapun dia pergi, terutama di malam hari. Tentunya tanpa sepengetahuan orang yang dia ikuti. Sebenarnya dia tidak punya niat jahat sih, cuma sekedar mengagumi orang itu aja. Cuma kalau diikutin makhluk kayak gini ya serem juga ya guys ya. Dia akan berhenti mengikuti orang itu jika sudah lewat dari 7 hari. Nah nanti setelah 7 hari ya dia mencari orang lain lagi buat diikutin. Emang aneh-aneh aja ya kelakuannya ya. Oke guys, kira-kira segitu dulu ya makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson part 8. Mohon maaf sekali lagi ya guys, saya ngejelasin makhluk ciptaan Trevor sedikit-sedikit banget dalam satu video. Karena emang rada susah guys nyari info terkait makhluk ciptaannya Trevor ini. Kalau ada yang salah mohon maaf ya guys ya. Kalau ada saran, request, atau pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Atau lewat komen di Instagram saya juga boleh banget itu ya, biar cepat kebaca. Oke guys, tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye bye.